Halo teman-teman, kembali lagi di Keluarga Sakti. Untuk kalian yang menjalankan puasa tetap semangat ya. Walaupun ini udah masuk minggu terakhir ya teman-teman. Oh ya, kali ini Ute mau share tentang hemat listrik teman-teman. Alhamdulillah tips yang akan Ute share ini sudah Ute terapkan dan benar-benar terbukti bisa menurunkan tagihan listrik keluarga Sakti teman-teman. Apa aja tipsnya? Simak terus sampai selesai dan jangan lupa subscribe channel ini ya teman-teman. Terima kasih. Tips yang pertama adalah mengganti semua lampu dengan lampu LED teman-teman. Kenapa harus lampu LED? Karena lampu LED ini tuh memiliki daya yang relatif lebih kecil, tapi nyalanya itu, terangnya itu hampir sama dengan lampu neon yang biasanya gitu, yang konvensional ya teman-teman. Nah, ya meskipun pada saat awal itu kita mengeluarkan budget yang lumayan ya untuk membeli lampu LED, tapi berikutnya itu berdampak banget pada total tagihan listrik teman-teman. Terhitung bulan pertama setelah kita mengganti lampu LED itu, dari yang 180-an total tagihan listrik kita menjadi 150 atau berkurang sekitar 30.000 ya teman-teman. Jadi berkurang cukup banyak ya teman-teman. Terus kenapa sih kita mengganti semuanya? Karena di rumah Pak Haji itu sebelumnya ada lampu pijar yang warna kuning itu, ternyata dayanya itu lumayan loh teman-teman. Padahal cahayanya itu nggak terlalu terang gitu, redup remang-remang seperti itu. Kemudian ada lampu neon biasa yang wattnya itu sekitar 23 watt kalau nggak salah. Sedangkan ketika kita menggunakan lampu LED dengan watt sekitar 12 watt doang, itu cahayanya sama teman-teman, bahkan lebih terang ya. Terus lampu yang di lantai 2, karena itu memang nggak pernah kita gunakan ruangannya, hanya untuk menyimpan barang, kami tidak memasang lampu meskipun sebetulnya sudah disediakan lampu yang LED, cuman memang belum sempet aja gitu. Jadi ya udah nggak apa-apa gitu kan. Kalau misalkan biasanya orang kayak jangan nanti agak angker atau gimana, tapi kita nggak terlalu percaya itu. Kita tetap percaya di semua ruangan pasti ada ya, di setiap tempat, semua tempat ada. Tapi buat menghemat listrik, why not gitu. Toh kita juga nggak ngerasa takut juga gitu. Tips yang kedua adalah mematikan lampu saat tidur teman-teman. Jadi memang alhamdulillahnya itu Uta sama Pak Haji itu sama ya teman-teman. Jadi sama-sama kalau tidur itu memang mematikan lampu gitu. Kalau misalkan pasangan kita salah satunya takut gitu kan, mau nggak mau kita harus mengalah juga. Terus banyak juga kok artikel yang menyebutkan kalau misalkan kita mematikan lampu saat tidur itu banyak banget manfaatnya teman-teman. Kalian bisa cari sendiri ya artikelnya. Berikutnya adalah mematikan lampu ruangan yang tidak digunakan. Nah, jadi rumah Pak Haji ini tuh mungkin desain awalnya itu kurang ramah lingkungan sih kalau menurut saya, karena saat siang pun benar-benar harus nyalain lampu juga teman-teman, karena nggak ada jendela gitu. Jadi benar-benar gelap teman-teman kalau misalkan nggak pasang lampu. Nah, sekarang itu kita benar-benar nerapin kalau misalkan ruangan itu nggak digunakan, ya udah kita matikan aja tanpa harus takut. Jadi sebelumnya itu benar-benar full 24 jam, misalkan kayak dapur gitu, itu benar-benar tiap hari teman-teman, benar-benar mau siang, sore, malam itu benar-benar kita nyalain terus gitu, karena emang gelap banget. Nah, tapi setelah kita mulai membuka pola pikir kita gitu, terus kenapa ya masih dinyalain, padahal kita kan nggak menggunakan itu. Jadi ya udah kita matikan aja. Jadi kalaupun misalkan kita mau perlu sesuatu ke dapur, ya udah kita nyalain lampunya teman-teman. Tapi berhubung ini lagi puasa, jadi mendukung banget gitu. Jadi kan kalau misalkan pas lagi puasa kan siang-siang itu nggak ada keperluan ke dapur gitu. Jadi akhirnya bener-bener full kita matikan teman-teman kalau misalkan udah siang. Tapi kalau malam juga sih sama, sekarang pelan-pelan.
Terus yang berikutnya adalah menyalakan lampu pada jam 17.22. Itu merupakan salah satu program hemat listrik dari PLN, teman-teman. Jadi maksudnya program 17.22 yaitu di situ tuh kita mulai menyalakan lampu pada jam 17 atau jam 5 sore sampai dengan jam 10 malam atau jam 22.00 ya teman-teman. Setelah itu kan rata-rata itu kita tidur ya jam 10-an malam. Nah, susahnya kita itu bener-bener kalong gitu, jadi sering banget begadang. Akhirnya tuh ya mau nggak mau kita menggunakan energi lebih banyak karena kita begadang dan perlu cahaya gitu. Tapi paling kita menyalakan satu ruangan. Kalian bisa sesuaikan dengan jam tidur kalian ya teman-teman gitu. Jadi kalau bisa ya dari pagi sampai sore itu kita benar-benar menggunakan cahaya dari matahari. Jadi untuk kalian yang belum punya rumah dan mau membangun rumah, coba dikonsultasikan sama ahlinya gitu, supaya kalau misalkan pas siang itu rumah kalian tetap terang tanpa lampu, teman-teman. Itu benar-benar pengaruh banget untuk penggunaan energi ke depannya gitu, supaya rumah kita itu ramah lingkungan, jadi nggak terlalu banyak menggunakan energi seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan rumah udah sekarang kan bener-bener gelap gitu kalau misalkan tanpa lampu, jadi kita juga susah beraktivitas gitu teman-teman. Ini agak susah sih untuk diubah ya settingannya karena udah paten, kecuali nanti kalau misalkan kita ada rezeki dan mulai membangun rumah sendiri, insya Allah nanti akan didesain seramah lingkungan mungkin, dari mulai ventilasinya, dari pencahayaannya, jadi siang itu udah tanpa lampu juga udah terang seperti itu ya teman-teman. Terus berikutnya adalah membeli peralatan elektronik yang hemat energi. Nah sekarang itu berbagai merek itu mulai berlomba-lomba untuk berinovasi ya teman-teman. Inovasi elektronik yang lebih hemat energi seperti itu, karena memang isu energi ini termasuk isu yang lagi digaungkan oleh para aktivis lingkungan juga ya teman-teman. Kenapa? Karena kebanyakan energi saat ini itu energi yang tak terbarukan teman-teman. Ya meskipun sudah mulai ada alternatifnya, tapi untuk menuju perpindahan dari energi sebelumnya ke energi alternatif itu memerlukan banyak upaya yang nggak sedikit gitu, nggak mudah teman-teman. Salah satunya edukasi ke masyarakat, sosialisasi, kemudian upaya untuk terus mencari sumber energi alternatif yang terbarukan tapi dengan biaya yang murah gitu teman-teman. Jadi upayakan kalian kalau misalkan membeli barang elektronik, kalian lihat dayanya ya teman-teman. Kalau misalkan yang peralatan tersebut tidak terlalu penting untuk kehidupan kalian, coba untuk stop gitu. Tapi kalau misalkan itu penting banget, coba cari brand-brand yang memang dia mengklaim dia lebih hemat energi seperti itu ya teman-teman. Tips berikutnya adalah memilih bahan pakaian yang tidak mudah kusut teman-teman. Jadi ini tuh hubungannya dengan soal setrika-menyetrika ya teman-teman. Jadi kalau misalkan baju kita lebih banyak bahan kain yang mudah kusut, jadi ketika kita mau pakai juga kayak yang pun ini kusut banget, gak mungkin dong kalau misalkan kita pakai kusut banget gitu, nggak enak juga dilihatnya gitu. Nah lebih enak lagi kalau misalkan kita dari awal udah mulai seleksi bahan-bahan pakaian yang tidak mudah kusut. Jadi nantinya kita tidak perlu menyetrika lagi si pakaian tersebut gitu teman-teman, kecuali kalau mungkin itu bahan baju formal ya teman-teman. Nah saat ini kita udah bener-bener mengurangi yang namanya setrika baju teman-teman, terutama untuk baju-baju yang untuk dipakai di rumah. Tapi rata-rata untuk baju yang kita pakai keluar pun sekarang udah
udah jarang banget kita setrika. Jadi misalkan kayak kaos seperti itu baru dari jemuran kita langsung lipat gitu, terus ditumpuk-tumpuk, akhirnya rapih juga kok teman-teman. Jadi itu salah satu upaya kita untuk hemat energi gitu. Tapi bukan berarti kalian menyampingkan kerapihan ya teman-teman. Kalau misalkan kalian suka banget sama kerapihan, kalian bisa atasi itu dengan cara yaitu tadi memilih bahan-bahan yang tidak mudah kusut dan tidak perlu disetrika malah. Udah banyak kok teman-teman. Mungkin Ute mau share juga salah satu bahan yang sangat mudah kusut, itu salah satunya rayon ya teman-teman. Itu tuh kain yang sebenarnya adem banget gitu, cuman mudah banget kusutnya. Jadi kalau misalkan kita make tanpa disetrika itu kayak gimana gitu. Jadi sekarang sih Ute udah mulai mengurangi pakaian Ute yang bahannya dari rayon seperti itu teman-teman. Berikutnya adalah tidak menyetrika baju rumahan. Jadi baju rumahan yang Ute maksud di sini misalkan kaos-kaos, terus celana pendek kayak gitu, daster. Nah, daster kebanyakan juga bahannya rayon ya teman-teman, atau katun Bali, dan itu juga lumayan cepet mudah kusut. Tapi kalau misalkan kalian ngejemur terus langsung dilipat, biasanya itu nggak terlalu kusut ke teman-teman. Jadi kalian masih bisa gunakan itu di rumah gitu tanpa perlu menyetrikanya. Sebelumnya Ute selalu menyetrika semua pakaian setelah menikah ya. Kalau sebelum menikah Ute juga jarang banget nyetrika. Nah, setelah menikah karena Ute juga harus tanggung jawab sama pekerjaan rumah juga gitu kan, bareng-bareng sih sama Pak Haji. Nah, mau nggak mau Ute mengubah kebiasaan itu gitu. Jadi Ute nyetrika juga gitu karena takutnya Pak Haji nggak biasa seperti itu gitu kan, terbiasa rapi gitu. Tapi setelah kita brainstorming gitu, jadi ke Pak Haji, ini Pak gini-gini dampaknya gimana, akhirnya Pak Haji juga ya udah nggak apa-apa, saya juga nggak terlalu masalah gitu, asal selama baju kita itu nggak terlalu kusut-kusut banget kita masih pakai itu, dan alhamdulillah nggak tetap masih terlihat rapi juga ke teman-teman. Kecuali kalau pakaian itu akan dipakai untuk acara yang formal banget, itu baru kita benar-benar menyetrika pakaian kita seperti itu teman-teman. Karena jujur aja untuk menyetrika baju itu kalau kita berdua ya itu bisa sejam lebih teman-teman, dan itu memerlukan energi yang lumayan besar ya teman-teman. Atau kalau misalkan kalian tidak bisa tanpa menyetrika, kalian bisa mencari merek setrika yang hemat daya seperti itu. Yang berikutnya adalah mencabut rice cooker ketika ketika nasi sudah matang teman-teman. Jadi biasanya pas awal-awal itu tuh selalu nyolokin aja terus selama nasi itu belum habis gitu. Tapi karena memang rice cookernya itu entah udah mulai rusak atau gimana, seringnya itu terlalu kering atau malah basi gitu. Akhirnya akhirnya mencabut colokan si rice cooker itu ketika nasi udah matang teman-teman. Setelah itu tadi diamkan dulu 5 menit. Nah, setelah 5 menit baru teh buka, terus agak dikeluarin uapnya gitu, kalau bahasa Sunda itu diakel gitu. Itu ternyata malah bikin nasi Ute itu jadi lebih awet gitu dibanding ketika Ute nyolokin terus si rice cooker tersebut gitu. Nah, itu juga ternyata bisa mengurangi penggunaan energi ya teman-teman, karena untuk menghangatkan nasi juga sama memerlukan energi yang cukup besar teman-teman, apalagi itu berjam-jam ya teman-teman. Jadi sekarang Ute udah nggak menghangatkan nasi lagi, jadi cukup mencabut colokan rice cooker ketika nasi sudah matang. Nah, berikutnya adalah menampung air hujan. Kenapa di sini Ute masukin? Karena rumah Pak Haji ini masih menggunakan air tanah teman-teman. Jadi untuk mengambil air tersebut kita menggunakan daya listrik juga. Jadi ada pompa air seperti itu ditarik. Nah, kenapa di sini menampung air hujan kita masukkan ke tips mengurangi listrik? Karena dengan menampung air hujan itu kita punya stok air untuk mencuci barang-barang yang
kayak misalkan lap-lap kotor, terus lantai kotor, kandang-kandang hewannya Pak Haji gitu. Nggak perlu lagi mengambil air yang ada di bak mandi seperti itu, karena air tanah juga apa ya, proses untuk mendapatkan air bersih itu juga susah banget ya teman-teman, padahal air hujan itu udah bersih banget gitu. Jadi ya udah, kita tampung air hujan itu untuk mencuci perlengkapan kita yang apa ya, yang kotor-kotor aja sih. Jadi kayak ya lantai, sendal kotor, kayak peralatan-peralatan yang besar, perkakas seperti itu, yang nggak ada kaitannya sama makanan gitu. Jadi lumayan menghemat juga teman-teman. Berikutnya adalah tidak mencuci pakaian setiap hari. Nah, di rumah UT ini kita pakai mesin cuci yang kapasitas 8 kilo ya. Jadi ya lumayan relatif cukup lah ya untuk kita berdua. Nah, kita biasakan untuk tidak mencuci pakaian itu tiap hari teman-teman, tapi 3 hari sekali gitu. Kenapa? Karena katanya sih dayanya hampir sama ya ketika kita mencuci satu pakaian atau sedikit pakaian dengan banyak gitu. Jadi ya udah sekalian aja kalau misalkan kita mau mencuci gitu teman-teman. Berikutnya adalah mengatur suhu kulkas tergantung isiannya. Nah, ini salah satu upaya kita juga ya. Kenapa? Karena setiap kita menurunkan suhu kulkas itu berarti membutuhkan daya yang lebih besar lagi teman-teman. Jadi kalau misalkan kulkas kalian lagi kosong, mending suhunya diturunin aja gitu. Jadi nggak setiap saat kita suhunya minusnya suhunya bener-bener dingin banget gitu, padahal di kulkas gak ada makanan yang harus dibekukan misalkan. Ya udah, berarti kita atur suhunya di suhu minimum seperti itu ya teman-teman. Jadi di suhu yang gak terlalu dingin gitu teman-teman. Itu dia tips dari kita keluarga Sakti untuk mengurangi tagihan listrik teman-teman. Jadi upaya kita untuk hemat energi juga gitu. Nah, Putri juga pengen tahu dong, di rumah kalian seperti apa sih program-program hemat listrik yang udah dijalankan gitu. Share di kolom komentar ya teman-teman. Ya, dengan tips yang udah Uta sebutin tadi, keluarga Sakti udah berhasil menurunkan total tagihan listrik per bulannya itu hampir 30% teman-teman. Biasanya kita store itu di kisaran 180.000. Nah, saat bulan terakhir kemarin itu cuma 124.000 teman-teman. Kalian bisa cek buktinya gitu. Nih, kita share ya. Tuh, bener-bener menurun kan teman-teman per bulannya. Video kali ini udah cukupkan sampai di sini ya teman-teman. Semoga bisa bermanfaat dan bisa kalian praktekkan di rumah untuk sama-sama menghemat energi, karena energi yang kita pakai saat ini itu masih energi yang tidak terbarukan teman-teman. Kalau misalkan bukan kita, siapa lagi yang akan menjaga bumi kita dari kerusakan? Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.